Oke, selanjutnya teman-teman kita akan jelaskan yaitu penggunaan variabel get dan post ya teman-teman ya dalam metode ya, yaitu metode get dan post. Kita buat di sini di dalam folder 1 titik sintaks penghubung PHP ini folder baru. Kita klik kanan di sini, kita buat new folder. Nama foldernya kita bikin method underscore get underscore post, enter. Di dalam folder ini kita buat file baru ya, new file. Kita kasih nama filenya method.php, enter. Oke, seperti itu ya. Kita buat dia metodenya di sini ya untuk get ya. Get. Kemudian kita bikin formnya di sini. Nanti actionnya kita arahkan ke dirinya sendiri ya teman-teman ya, atau file metode ini sendiri. Metode.php ini. Kemudian untuk metodenya kita pakai dia metodenya yaitu dia get ya teman-teman ya. Get di sini ya. Coba kita kecilkan dulu ini. Selanjutnya kita kasih label di sini, tab. Ini labelnya, for-nya kita kasih nama, nanti berhubungan dengan ID ya teman-teman ya. Ketika nanti diklik dia teks nama ini ya, maka nanti dia akan menuju ke textbox-nya ya teman-teman ya, input textbox-nya ya. Kita bikin input textbox-nya di sini. Name-nya kita kasih dia namanya yaitu nama, dan ID-nya dia kita kasih juga namanya nama ya. Di situ. Kita simpan, coba kita jalankan di sini, Ctrl S ya teman-teman ya. File method.php ini kita simpan, coba kita jalankan di sini. Dia berada di folder ini teman-teman ya. Kita delete, hapus ke method ini ya, method underscore get underscore post ini dia. Ini tampilnya seperti ini. Coba kita buat dia tombol submitnya, input tp ini submit, untuk supaya bisa dikirim. Tombol name-nya kita kasih dia proses. Kemudian untuk file-nya proses ya teman-teman ya, proses juga tetapi p-nya di sini besar ya. Oke, kita simpan, Ctrl S, kita refresh. Ini dia. Selanjutnya di sini kita buat dia teks PHP-nya di sini teman-teman. Kita menggunakan logika if di sini. If jika is set, jika diklik ya di sini get-nya yang ditangkap di sini yaitu proses, name proses, yaitu ini teman-teman ya, dari tombol ini ya, name-nya yang proses ini, maka ya kita akan buat variabel baru ya. Kita ambil nilai input tp ini ya teman-teman ya, diketikkan di name ini ya, nama itu kita panggil dengan method get $_get. Kita tangkap dia nilainya itu nama. Kemudian kita tampilkan outputnya yaitu dengan echo di sini, nama $nama ya, titik koma. Kita simpan. Coba kita refresh, kita klik di sini. Misalkan namanya kita buat Guntur Mahaputra. Kita proses, maka dia akan ditampilkan di sini teman-teman ya. Dari logika ini ya, jika diklik di yang namanya name-nya proses yang ini, yaitu tombol ini, maka akan ditampung name yang nama ini ya, yang kita ketikkan tadi yaitu Guntur Mahaputra, dan ditampilkan dengan perintah echo ya, dari variabel yang menyimpan nilai nama ini ya, di $nama ini. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini ada fungsi iset ya. Jadi iset itu dia berguna ya teman-teman ya, untuk mengecek apakah variabel itu sudah terbentuk atau tidak. Dengan kata lain, dia variabel itu sudah ada nilainya atau belum ya. Jadi ketika nilainya sudah ada atau belum, maka akan ditampilkan seperti itu. Nah, ini kosong ya, nggak ada ya. Coba saya ketikkan di sini namanya Wita ya, Wita Sari misalkan. Kita proses, maka akan menampilkan ini ya. Ini variabelnya ya. Selanjutnya kita akan buat ya untuk method post ya teman-teman ya. Tetapi di sini kita bikin BR dulu. Ini horizontal rule ya, untuk bikin garis baru BR lagi. Kita simpan, refresh ya. Ini seperti ini. Kita buat di sini untuk dia method post di sini teman-teman ya. Post di sini. Coba kita copy aja ini. Kita copy ini. Kita copy teman-teman ya. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Ctrl V atau paste. Ini dia. Coba kita ganti yang get-nya ini ya. Post ya teman-teman ya. Ya, kita ganti post ini. Kemudian yang ini juga kita ganti post juga. Ya. Ini juga post seperti itu. Coba kita simpan, kita refresh di sini. Ini di teman-teman ya. Coba kita klik di sini. Oh, kenapa di sini teman-teman ya? Padahal yang diklik di sini ya.
Coba kita ganti dia portnya di sini 1 ya teman-teman ya, sehingga ID-nya juga di sini kita bikin 1 juga. Jadi ID itu nggak boleh namanya sama teman-teman ya, nanti menuju ke sini nanti dia ID ini ya. Jadi kita bikin berbeda dia. Kita simpan, coba kita refresh, kita klik di sini. Oke ya teman-teman ya, sudah apa dia menuju ke textboxnya masing-masing ya. Coba kita klik di sini, misalkan nama saya juga, misalkan Guntur Mahaputra. Kita klik sini proses. Oke, sudah berhasil teman-teman ya. Ya, get dan post ini juga sudah berhasil. Misalkan ini dia, kita bikin namanya Budi ya, Sanjaya. Kita proses, sudah juga ya. Coba kita besarkan ya, supaya kita bisa membedakan penggunaan get dan post ini ya teman-teman ya. Coba kita hapus dulu ini, kita kosongkan dulu. Coba kita buat namanya di sini Guntur Mahaputra. Kita klik di sini proses. Jadi ketika kita menggunakan metode get di sini teman-teman, maka variabel home tampil di URL teman-teman ya. Ini variabelnya ini ya. Maka di sini akan tampil variabelnya di URL ini, di addressnya ini. Tapi kalau misalkan kita menggunakan post, misalkan Guntur Mahaputra, ini kan ada ya, kita klik proses, maka dia nggak ditampilkan teman-teman ya variabelnya ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan ya, kapan kita menggunakan get dan kapan kita menggunakan metode post di sini. Jadi apabila data yang dikirim ke server itu bersifat rahasia teman-teman ya, maka sebaiknya kita menggunakan metode post di sini ya, karena dia nggak ditampilkan di URL ya variabelnya ya. Tetapi kalau misalkan dia datanya umum dan biasanya untuk memperjelas data yang dimasukkan di form ya, kita bisa menggunakan metodenya yaitu get ya teman-teman ya, di sini ya. Nah, maka akan ditampilkan di sini ya. Ini variabelnya akan ditampilkan di sini. Kemudian, jika data variabel yang dikirimkan cukup banyak sehingga tidak memungkinkan untuk disertakan dalam URL, sebaiknya kita menggunakan metode post di sini teman-teman. Ya, kalau misalkan banyak kali nanti kan akan banyak di sini teman-teman ya. Ini ya. Jadi nggak ditampilkan dia variabelnya. Dan kemudian ya teman-teman ya, apabila data yang dikirimkan dia berupa file ya, baik itu dia image ataupun gambar ya, animasi, ada juga dokumen maupun video ya, sebaiknya kita menggunakan metodenya post ya teman-teman ya. Jadi selain variabel get ini dan post ini, ada juga ya variabel khusus lainnya ya, misalkan $_server ya, $_file ya, $_cookies ya, kemudian ada $_session ya. Nanti coba kita akan jelaskan di pertemuan yang lainnya. Jadi itu ya teman-teman ya, mengenai penjelasan kita ya. Penjelasan kita yaitu tadi tentang variabel ya. Di sini dari tujuan pembelajaran kita, kemudian operator dalam PHP, kemudian tadi ada metode get dan post ya teman-teman ya. Sudah panjang lebar tadi sudah kita jelaskan. Selanjutnya teman-teman, any question ya, jika ada yang ingin ditanyakan silakan teman-teman ketikkan di kolom komentar. Mungkin ada juga masukan ya, bisa juga ketikkan di kolom komentar. Dukung terus channel Guntur Mahaputra dengan klik like ya, subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, serta share ya teman-teman ya ke teman-teman lainnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.